Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berada di tempat ini pada hari ini untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SMKN 1 Amuntai. Sebelum memulai, kita buat kesepakatan forum terlebih dahulu. Yang pertama, itu menghargai sesama peserta diseminasi, kemudian menjadi pendengar yang baik. Apa ada saran, ada tambahan kan lagi untuk kesepakatan forum kita hari ini? Kalau cukup, jadi ini ya kesepakatan kita, menghargai sesama peserta dan juga menjadi pendengar yang baik. Next. Nah, di dalam budaya positif itu ada 8 konsep inti yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, budaya positif, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Dan 8 segitiga restitusi. Jadi 8 inti ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita diharapkan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas kita. Jadi kita ketahui kan ada beberapa tipe siswa yang auditori, visual, sama kinestetik. Harapannya di kelas itu kita bisa menyelenggarakan pembelajaran menyesuaikan dengan karakter dan perilaku siswa itu tadi. Walaupun mungkin untuk penerapannya secara sempurna itu memang agak sulit, tetapi kita harus mencoba semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kebutuhan dari siswa kita di kelas. Nah, di dalam perilaku kita sebagai guru itu terdapat beberapa miskonsepsi, terutama itu tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, itu kita merasa bisa mengontrol murid kita. Kita merasa bahwa murid itu harus mengikuti apa yang kita atur atau apa yang kita buat peraturan untuk mereka taati. Jadi sebenarnya itu hanyalah sebuah miskonsepsi, karena pada dasarnya siswa itu mereka memiliki karakternya sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang selain diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini biasanya kalau misalkan kita melakukan pembelajaran, itu kita beri reward ke siswa. Mungkin kita kan merasa dengan adanya reward itu siswa menjadi lebih bersemangat. Saya pun kadang-kadang di kelas seperti itu, kadang-kadang misalkan kayak tugas kelompok, kita bikin permainan, kemudian siswa diberi reward. Sebenarnya di dalam teori kontrol itu adalah sebuah miskonsepsi. Tidak seharusnya kita lakukan kepada siswa. Karena dengan adanya reward atau dengan adanya seperti sanjungan kepada siswa, misalnya hebatnya anakku, misalnya pintarnya anakku. Nah, itu sebenarnya nanti dalam jangka panjang siswa itu akan merasa bahwa tanpa adanya reward, nanti mereka menjadi malas untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran tadi. Jadi sebenarnya pemberian reward dan pemberian penguatan positif itu bisa dilakukan, tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan.
Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini mungkin tidak sadar kita lakukan. Misalnya kita marah kepada siswa, kamu ini pemalas, kamu ini nakal sekali misalnya. Sebenarnya kritik yang seperti itu justru membuat siswa menjadi rendah diri. Iya kan ibu-ibu ya? Siswa menjadi rendah diri. Jadi malah nanti membuat mereka itu tidak berani untuk maju karena terus-terusan kita berikan penguatan yang negatif itu tadi. Jadi sebaiknya jangan sampai melakukan kritik seperti ini kepada siswa. Kemudian keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga kita tidak sadari sering kita lakukan. Misalnya dalam peraturan di sekolah sehari-hari, kita paksa siswa untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi sebenarnya itu jangan sampai sifatnya memaksa. Jadi secara filosofik Hajar Dewantara, guru itu menuntun siswa. Kita cari caranya, bagaimana cara agar motivasi untuk mengikuti peraturan yang ada itu memang muncul dari dalam diri siswa, bukan karena paksaan kita. Jadi beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini silahkan sambil dipikirkan aja, sambil dihayalkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas A itu mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba dibayangkan bahwa di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Sesuatu yang berharga ini harus dijaga dengan baik, dijaga dengan benar, karena penting untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi si A mengepalkan tangan, si B mencoba untuk mempengaruhi si A agar membuka kepalan tangannya. Caranya itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, dari cara yang lembut hingga cara yang kasar. Sampai si A bersedia untuk membuka kepalan tangannya. Next. Nah setelah Anda bayangkan yang tadi, ini coba jawab pertanyaan yang pertama. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, itu apakah tetap menutup? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, jadi coba Anda bayangkan, kira-kira ketika Anda menjadi sosok A, apakah Anda akan tetap membuka atau tetap menutup, dan apa alasannya? Coba salah satu boleh mengemukakan pendapatnya. Siapa? Ibu Lena. Silahkan Bu. Anu aja, tetap menutupkah atau membukakah? Kemudian alasannya. Coba Ibu Oki kah? Sebagai A, apakah tetap membuka ataukah menutup? Kalau saya sebagai A, saya akan tetap menutup tangan saya karena itu menyangkut kehidupan saya. Iya. Tapi kalau sebagai B, sebagai B saya akan menghargai si A karena itu privasinya. Jadi bilanya A sudah tetap teguh nggak mau buka, saya sebagai B ya sudah, saya akan menghargai. Kemudian yang ketiga, kira-kira yang memegang kendali atau kontrol di situ siapa? Yang memegang kepalan atau yang menyuruh membuka? Yang memegang kepalan. Jadi sama halnya dengan murid. Ketika kita meminta murid untuk disiplin, mengikuti peraturan, jangan terlambat,
Yang memutuskan untuk mengikuti aturan itu adalah siapa? Murid kita kan? Jadi kita tidak bisa memaksa. Tugas kita itu bagaimana caranya agar motivasi untuk mengikuti aturan itu muncul sendiri dari dalam diri siswa. Artinya supaya siswa itu memiliki kesadarannya agar mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kita tidak boleh memaksa murid kita. Kita hanya boleh menuntun. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu tugasnya hanya menuntun siswa. Kita tidak menciptakan siswa yang sukses, tapi siswa yang sukses itu akan muncul dari tuntunan yang kita berikan, dan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Baik. Nah, yang selanjutnya ini disiplin positif. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita itu memberdayakan kesadaran peserta didik itu tanpa imbalan, tanpa hukuman ataupun ancaman. Tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tugas kita sebagai guru. Untuk nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sebagai pendidik sudah mengetahui mengenai profil pelajar Pancasila. Karakter yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan selain dari ini. Misalnya seperti bertanggung jawab, jujur, saling menghargai, menghormati, dan lain-lain. Jadi masih banyak nilai-nilai kebajikan yang hendaknya kita tanamkan di dalam diri siswa kita. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi perilaku manusia ada 3. Coba kita bayangkan ketika kita melakukan tugas kita sebagai guru, hadir ke sekolah, misalnya di pagi hari supaya tidak terlambat. Kira-kira motivasi mana yang paling banyak ada di dalam diri ibu masing-masing? Yang mana? 1, 2, atau 3? Kita tidak terlambat. Nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau dari diri siswa, kita melihat siswa-siswa kita di sekolah, kira-kira yang paling banyak itu yang mana? 1, 2, apa yang 3? 1, iya benar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari diri siswa kita ini kan yang bisa kita lihat itu mereka hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mereka datang cepat karena takut dihukum guru. Nah, kedepannya harapannya kita bisa memunculkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang memang muncul atas kesadaran diri sendiri. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya hukuman itu apa, Ibu? Misal siswa terlambat, kita hukum apa? Ya, bersih-bersih kelas, atau membersihkan musola, atau bersih-bersih lantai. Nah, itu sifatnya adalah hukuman. Kita langsung memberi hukumannya apa di saat terjadi kesalahan.
Jadi tiba-tiba siswa terlambat, tiba-tiba kita beri hukuman. Itu adalah namanya hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sifat guru selalu memonitor murid. Ini misalnya di kelas kita bikin kesepakatan kelas. Misalnya siswa yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tugasnya ditambah misalkan. Artinya kan siswa itu sudah tahu, tapi dia tetap tidak mengerjakan tugasnya. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Murid tetap dibuat tidak nyaman, hampir mirip dengan hukuman. Jadi murid itu dihukum, tapi bedanya untuk konsekuensi ini sudah disepakati bersama di awal. Nah, sedangkan restitusi ini proses menciptakan kesempatan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ada masalah, siswa itu kita arahkan. Mereka ingin pemecahannya seperti apa? Solusinya mereka yang menawarkan. Kita hanya memfasilitasi. Cuman mungkin dalam prakteknya atau dalam kenyataannya kira-kira mudah lah Bu melakukan restitusi. Mungkin agak sulit, tapi harus selalu kita coba dan kita maksimalkan. Karena apa? Restitusi itu ketika siswa itu sudah bisa kita arahkan untuk melakukan restitusi, maka kedepannya siswa itu akan menyadari sendiri kesalahannya dan dia tidak akan mengulanginya. Itulah yang harus kita tanamkan kepada siswa dan kepada kita diri sendiri, supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ibu-ibu di kelas sudah bikin keyakinan kelas? Sudah. Iya, ini jadi keyakinan kelas. Kita itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus ada kesepakatan. Kita buat bersama, kemudian kita sepakati peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan di kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi diingat ya Bapak-bapak Ibu-ibu, keyakinan kelas itu harus menggunakan pernyataan positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan tidak membuang sampah sembarangan. Karena pernyataan positif itu, dia akan lebih memberikan efek yang positif juga terhadap perilakunya siswa. Jadi harus dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah itu harus dilibatkan dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Karena kembali lagi tadi kan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi tidak boleh kita buat. Kalau kita buat sendiri maka itu bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas. Ketika kesepakatan bersama dia menjadi keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas tadi bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Kemudian ada aspek hormat dan aspek bekerja. Keyakinan kelas ini hendaknya setelah disepakati bersama itu juga ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat. Tujuannya apa? Artinya ketika nanti siswa itu misalkan ada yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa meminta siswa tersebut untuk melihat kembali apa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi nanti dengan ditempel di tempat yang mudah terlihat, jadinya penerapannya sendiri pun akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua siswa itu mereka memiliki kebutuhan dasarnya sendiri. Ketika ada siswa yang melanggar peraturan, kita harus lihat kembali. Tentunya ada kebutuhan dasar dari diri siswa itu yang tidak terpenuhi. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ada rincian. Nah ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi hendaknya ketika siswa itu melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum atau jangan langsung ditanamkan bahwa dia adalah siswa yang nakal. Kita telisik dulu, kita gali dulu apa alasannya siswa melakukan hal-hal tersebut. Kemudian baru kita lihat kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi dari diri mereka. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu tentunya ada 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima kesenangan, bermain, humoris, antusiasme dan tertawa. Nah ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah untuk kasus ini adakah Ibu yang mau berbicara seandainya Ibu sebagai Ibu Ambar? Sebagai Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa ya? Ayo Ibu Yovita sebagai Ibu Ambar. Doni itu sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau menghadapi siswa seperti Doni? Mungkin yang pertama kita akan menelusuri kenapa Doni bisa melakukan hal tersebut. Apakah ada faktor di belakang? Entah itu mungkin di rumah misalnya terjadi permasalahan yang menimbulkan Doni mungkin merasa karena merasa tidak dihargai di rumah ya lalulah terbawa ke situasi di sekolah. Makanya alangkah bagusnya tadi kita mengikuti yang namanya sejenis menelusuri terlebih dahulu dan nanti akan mengarahkan siswa gitu. Terima kasih Ibu Yovita. Jadi benar yang pertama harus kita telusuri terlebih dahulu. Kita lihat kebutuhan dasar apa yang kira-kira tidak terpenuhi dari si Doni ini tadi. Misalnya ketika kita tanyai kepada Doni alasannya kenapa dia suka meminta bekal makan siang dari siswa. Ketika jawaban Doni adalah misalnya, "Ya Bu, saya di rumah belum makan. Saya di rumah belum makan misalnya. Saya lapar, jadi saya minta makan dari teman-teman." Nah, kira-kira yang di situ berarti motivasi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Doni dari yang slide sebelumnya tadi? Coba Bu, slide sebelumnya tadi Bu.
Nah, ketika Doni itu merasa dia tidak diberi makan atau tidak mendapatkan makan, belum sarapan misalnya, dia lapar. Berarti kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi dari Doni? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Artinya dia tidak mendapatkan makanan yang sesuai. Atau misalkan ketika Doni itu mengatakan dia itu ingin mendapatkan pengakuan. Misalnya, oh si Doni ini hebat di kelas, berani. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Yang mana ya? Kekuasaan, iya benar. Jadi keinginan untuk dianggap atau memimpin. Nah, ketika nanti kita sudah mengetahui latar belakang ini tadi, kita bisa mengarahkan kepada Doni. Misalnya yang 3 penguasaan, bisa saja kita arahkan cara untuk menjadi pemimpin itu tidak seperti itu. Kita berikan pemahaman, kita arahkan agar si Doni itu menyadari kesalahannya dan mengubah perilakunya di kelas. Jadi itu hanya salah satu contoh kecil. Saya yakin di kelas itu pasti banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terhadap siswa, dan itu tugas kita bagaimana cara agar mengatasi hal tersebut tanpa istilahnya itu tidak membuat siswa itu menjadi rendah diri seperti tadi yang pertama saya sampaikan. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, silahkan disimak video berikut. Nah, ini video mengenai posisi kontrol restitusi kita sebagai dalam guru. penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Jadi ketika ada siswa terlambat, kemudian langsung diberi hukuman untuk keliling Pergi sana lapangan ke lapangan basket. basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Nah, ini posisi Maaf, sebagai sorry. pembuat merasa bersalah. Jadi si ibu guru itu berharap dengan rasa bersalah siswanya bisa sadar. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir ini posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Ada apa aja tadi? Yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat,
sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, jadi ini tadi 5 posisi kontrol. Diharapkan kita sebagai guru itu dapat mengaplikasikan posisi kita sebagai manajer. Namun dalam prakteknya seperti saya sendiri, tentu saya itu masih kadang-kadang saya sebagai penghukum, kadang-kadang saya sebagai pembuat rasa bersalah, kadang-kadang sebagai teman. Memang seperti yang disampaikan di video tadi, untuk sampai kepada posisi sebagai manajer itu bukanlah hal yang mudah. Namun tentunya dengan berbagai macam usaha dan pembelajaran, diharapkan semua guru-guru itu nanti ke depannya dapat berposisi sebagai manajer kepada siswanya. Nah, yang ketiga, segitiga restitusi. Ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang bermasalah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Ini tindakan yang salah. Dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Yang ketiga, ini menanyakan keyakinan yang dipercaya oleh siswa. Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi video mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti yang disampaikan dalam video tadi, ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Memang penerapan segitiga restitusi ini perlu banyak latihan dari kita sebagai guru. Bagaimana caranya agar nanti kita terampil dalam penerapannya sehingga kita bisa melakukannya terhadap siswa kita yang bermasalah. Harapannya ke depannya sebagai guru itu tidak lagi kita menjadi guru yang sebagai penghukum, pemantau, ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam penerapan segitiga restitusi ini kita akan bertindak sebagai manajer, di mana kita akan memfasilitasi siswa untuk menyadari apa yang kesalahannya dan kemudian memfasilitasi siswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, itu materi dari saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa-apa yang saya sampaikan di sini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru, terutama mengenai tadi posisi kontrol kita sebagai guru. Memang ketika mendapatkan teori mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi ini mungkin agak sulit untuk dilaksanakan di dalam kehidupan keguruan kita. Tetapi yang penting ada kemauan dari kita dan kita juga terus belajar sehingga nantinya kita bisa menjadi guru yang bertindak sebagai manajer demi masa depan dari siswa-siswi kita di sekolah. Nah, jadi sekian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan membimbing kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak tadi keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan
kelas. Jadi itu adalah aturan yang kita sepakati bersama untuk dilakukan di kelas. Nah, langkah pertama, Ibu akan membagikan kertas sticky note ini per orang. Itu silakan buat harapan kalian mengenai kelas kalian. Bebas aja apa yang kalian harapkan bisa dilakukan di kelas kalian. Tadi kan temannya satu orang satu. Banyak tuh. Bagikan satu orang satu. Silakan satu orang satu menuliskan harapan kalian. Misalnya, saya ingin kelas yang bersih, Bu. Atau misalkan saya ingin mempunyai teman yang tidak suka berkata-kata kasar, misalkan. Nah, bebas lah, silakan satu orang satu aja tulis di kertasnya masing-masing. Bagian harapan saya, tempelkan satu orang satu, masing-masing aja, maju ke depan, tempelkan. Yang sudah ada langsung aja nggak apa-apa, selesai. Silakan ditempel. Lagi, sudah? Habis? Habis. Nah, kita baca satu persatu, kemudian kita simpulkan. Nah, yang pertama, harapan saya siswa di kelas TF2 selalu kompak. Berarti intinya apa? Harapan pertama selalu kompak. Artinya kompak itu apa? Selalu bekerja sama. Saya ingin kelas ini bersih dan aman. Kuncinya apa? Kelas yang bersih. Kelas yang terus, saya ingin kelas ini rukun, tentram, dan damai. Masih masuk ke sini ya, Pak? Selalu kompak dan damai. Kompak itu kan bekerja aja dengan rukun. Nanti baru kita susun lagi kalimatnya, kita ambil dulu. Saya ingin kelas ini selalu bersih. Sudah. Saya ingin kelas yang kompak, yang mampu bekerja sama dengan baik. Satu, bekerja, semua bekerja. Artinya sama dengan yang tadi, yang mana? Selalu kompak. Ingin kelas bersih. Harapan saya tidak ada bullying dalam kelas. Berarti apa? Tidak ada bullying. Saya ingin kelas yang bersih dan damai. Masih sama. Saya ingin semuanya berteman dan tidak ada yang merasa menjadi penguasa kelas. Artinya apa? Selalu rukun. Kalau selalu kompak dan damai. Masuk nggak nomor 1? Atau perlu kita tambahin? Rukun. Selalu kompak, rukun dan damai. Terus
Saya ingin mendapatkan teman yang tidak sombong dan baik. Tidak sombong itu artinya apa? Harus saling menghargai. Harapan saya di kelas tidak membeda-bedakan teman. Masuk ke dalam saling menghargai. Stop bullying. Sama tidak. Harapan saya di kelas jika ada kerja kelompok semuanya harus bekerja sama, semuanya tidak boleh ada yang tidak bergerak. Artinya apa? Masuk ke nomor 1. Terus saya ingin kelas yang damai dan pun selalu dan semakin kompak. Masuk nomor 1. Tidak ada bullying, tidak ingin kelas yang ribut. Memiliki tanggung jawab ketika tiket kelas. Ini bertanggung jawab. Saling menghargai. Saya ingin satu kelas akur dan tidak ada kesalahpahaman. Masuk nomor 1. Saya harap tidak ada yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Di dalam kelas artinya itu menjaga, ya, menjaga kebersihan. Saya ingin kelas yang kompak dan tenang. Saya ingin kelas yang tidak ribut. Tidak ribut masuk kemana? Damai. Kelasnya makin kompak. Saya harap tidak ada yang bercanda saat pelajaran berlangsung. Kira-kira masuk yang mana? Masuk nomor 4. Menghargai teman dan juga guru. Saling menghargai guru. Kelas bersih, nyaman. Saya ingin kelas yang adem. Kalau yang adem ini kayak apa? Berhubung memang cuaca kita selalu panas, jadi yang adem itu bukanlah dari pikiran kalian. Kelas ini adem sedingin salju. Adem kelasnya. Saya harap di kelas ini saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal apa? Kira-kira dalam hal apa? Kalau ulangan, boleh nggak saling tolong menolong? Ya, saling tolong menolong, tapi jangan saat ulangan lah. Saat ulangan itu tidak boleh tolong menolong menjawab soal. Selalu kompak, bekerja sama, akur, kompak, damai, tidak ada keributan. Nah, ini adalah simpulan dari harapan kalian. Kemudian kita akan memindahkannya ke keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya bagaimana kalimat positif? Tidak mengandung kata misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu positif apa negatif? Negatif. Diubah menjadi kalimat positif jadinya seperti apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dari nomor 1 dulu. Selalu menjaga kekompakan, kerukunan dan kedamaian di kelas.
selama ini kurang lebih nih. Apa yuk kalimatnya? Selalu menjaga kebersihan kelas. Nomor 3, tidak ada bullying. Kita susun menjadi kalimat positif. Tidak ada bullying, itu kan artinya harus menghargai dan menghormati teman, ya. Tidak boleh saling nyambati itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengejek teman, tidak boleh mengejek teman. Berarti di sini kita susun menjadi kalimat positif, kira-kira apa? Bisa kita gabung ke sini aja, ya. Saling. Nah, jadi ini keyakinan kelas di 10 TF 2. Coba satu orang dong bacakan, siapa yang mau? Tangan. Di tempat duduk aja, bacakan yang nyaring. Yang nyaring. Keyakinan kelas 10 TF2. 1. Selalu menjaga kekompakan, kerukunan, dan kedamaian di kelas. 2. Selalu menjaga kebersihan kelas. 3. Saling menghargai teman dan guru. 4. Bertanggung jawab ketika piket di kelas. 5. Saling tolong menolong. Nah, itu tadi keyakinan kelas di kelas 10 TF 2. Selanjutnya, kalian masing-masing memberikan tanda tangan di sana. Tanda tangannya tidak usah besar-besar, kecil-kecil aja ya. Itu tandanya bahwa kalian siap untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke? Sepakat kalau kelima? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada. Oke, berarti silakan tanda tangan mulai dari sini aja. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Harap ini benar-benar diterapkan kelas mau jam ibu ataupun jam mapel belum mulai. Karena ini kan memang adalah keyakinan-keyakinan yang memang harus kalian lakukan di kelas. Baik, hari ini adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas 10 TF 2. Hari ini sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.